ini gula gitu. Walah, belum dapat isinya. Gue ada lihat di vlognya Karya SW juga. Hai again, jadi setelah kemarin Battle Egg Tarts di Macau dan di Hong Kong, hari ini seharian gue mau makan makanan-makanan Michelin Guide yang di Macau. Jadi langsung aja yang pertama, ini gue makan di Ngau Kei Ka Lei Chon. Tolong ya, mohon maaf nggak bisa bahasa Kantonis. Minumnya dulu, ini gue pesen milk tea. Cobain milk tea-nya ya. Tawar banget, pantesan dari tadi dikasih lihat mulu. Ini gula gitu. Ini tadi sebenarnya kita rencana bukan mau makan di sini, cuman entah kenapa nggak ketemu tempatnya. Terus kita lihat ini tempatnya rame banget, terus ada Michelinnya juga, jadi ya udah masuk aja. Terus kelihatannya menarik sih makanannya. Tadi kita pesen yang bubur kepiting sama mie-nya gitu. Ini dia mie-nya, dia mie kuah kari gitu. Mie-nya tipis-tipis dan ada daging sapinya. Ini wangi banget. Datang langsung wanginya kayak kari Jepang sih. Bukan kayak kari Indo tapi mie-nya kecil-kecil. Kayak ifumi nggak sih? Coba ya. Enak. Tadi pas mau pesen orangnya langsung bilang ini pedas ya gitu. Kayak iya nggak apa-apa. Pedas chili oil ya. Enak. Buburnya udah datang. Ini dia bubur kepiting nyokap gua. Dia ada kepiting utuhnya di dalam guys. Terus tekstur buburnya kayak lumayan yang cair gitu sih. Terus lumayan gede ya porsinya. Bubur kepitingnya menarik banget. Thank you. Orangnya baik-baik sih di sini. Iya. Ini dari hotel cuman jalan 5 menit tadi jalan kaki. Enak woy, pas dihirup enak, kaldunya berasa. Dia kayak bau, dia kayak rasa kari tapi rasa kaldu juga, tapi rasa chili oil juga dikit. Enak sih. Tapi kenapa gue kayak batuk mulu makanannya? Kalau pergi ke Macau harus bawa tisu sendiri karena jarang dikasih. Udah meler. Enak sih. Gue nyesel pesen teh anget, harusnya teh panas. Teh dingin. Apa pesan satu lagi ya? Atau pesan aqua, pasti ada di aqua. Pedas. Water. Cold. Iya. Sumpah gue kepedesan. Gue mau minta air dingin, dikasihnya air panas. Gawat. Dagingnya dikit gitu, kayak maksudnya kebanyakan apanya nggak tahu ini. Gue kalau makan daging soalnya sukanya yang daging gitu. Nggak suka yang gini. Ini mami makannya ntar ininya. Nah ini dagingnya nih. Enak sih. Tapi mie-nya kayak panjang terus nempel semua. Sebenarnya nggak sepedas itu kok, cuman guanya aja nggak bisa makan pedas. Gue mau cobain bubur kepiting nyokap. Gue biasa kurang suka bubur kepiting sih, cuman cobain ini. Enak, tapi bau kepiting. Tapi jadi ribet aja makannya ya, harus dikopek-kopek sendiri. Tapi dia udah pecahin sih. Habis ini kita mau ke tempat makan lain. Terus kita mau ke tempat yang Senado Square-nya itu, yang pusat area sininya. Bye. Oke, sebelum ke tempat selanjutnya gue mampir ke supermarket kecil gitu. Terus gue beli lotion doang sih. Terus habis itu nyokap gue mau mampir ke tempat obat Chinese gitu. Terus nyokap gue mau beli dried scallop. Nah tapi gue salfok sama kuda laut kering ini. Gue bingung sih. Tapi di Indo ternyata gue lihat di internet ada yang jual juga sih. Gue gak ngerti dah rasanya gimana. Terus setelah belanja beberapa barang, akhirnya kita ke tempat Chongfannya dan sampai. Ini tempatnya gak susah dicari sih, sesuai map. Dan bentuk tokonya juga jelas sesuai gambar. Nah ini pas gue sampai ada satu grup orang juga, lumayan banyak orangnya. Mereka juga lagi ngantri, jadi gue ikutan ngantri juga. Tapi nggak lama sih, jadi sambil ngantri gue bisa sambil liatin orangnya bikin congfannya gimana prosesnya. Ini ownernya juga ramah banget guys. Dia yang kayak di antara pemilik-pemilik toko lain, dia yang paling ramah sih sejauh ini. Terus pas baru masuk, dia sebenarnya ada kayak ajak gue ngomong gitu. Mungkin dia mau nanya sesuatu ya, tapi dia ngomongnya pakai bahasa Kantonis. Terus gue sama sekali nggak ngerti, jadi akhirnya dia cuma ketawa-ketawa doang. Anyways, akhirnya kita duduk. Terus
Terus kita pesan menu yang gue paling penasaran itu yang selalu ada fotonya di halaman Michelin Guide-nya. Dan gue lihat di meja ada 3 tipe saus, tapi yang gue pakai cuma 2 macam sih guys. Jadi gue nggak tahu yang satunya lagi itu apa. Tapi yang pasti yang gue pakai itu adalah bumbu Chongfan yang biasanya kita pakai. Oke, cobain ya. Ini dia tuh pokoknya depannya apa namanya telur. Terus dalamnya baru Chongfannya. Jadi nggak ada isinya lagi. Dan ada rasanya. Tapi katanya ini terkenalnya karena Chongfannya tuh kenyal gitu, enak katanya. Ini bedanya apa ya dua ya? Ini lebih kental gitu, nggak tahu apa ini. Yang tadi itu bumbu Chongfan, bukan kecap asin, bumbu Chongfannya. Dia kenyal-kenyal gitu. Gila, ini dia kayaknya jualan udah dari dia muda dah. Itu banget apa? Masih muda banget. Buset, nyokap gua siram saus yang ininya banyak banget, enak. Bener bumbu kacang, iya. Nyokap gue suka banget makan Chongfan pakai bumbu kacang. Kalau di Jakarta yang biasa ada bumbu kacangnya tuh di daging, makanya nyokap gue suka banget ke daging. Kita biasa kalau Chongfan pesennya yang coklat cakwe, terus nyokap gue minta saus kacangnya banyakan gitu kalau di daging. Saus kacangnya enak. Saus kacangnya lebih enak daripada yang di daging. Enak, gurih, berasa gitu. Enak deh, enak kayak ini. Tadi rame, sekarang tiba-tiba cuma kita berdua. Orangnya juga baik ini yang jualan di sini. Enak, telurnya nggak bau telur tapi kayak nggak gitu ada rasa, tapi berasa daun bawangnya. Tapi daun bawangnya juga nggak kebanyakan, jadi dikit-dikit wangi daun bawang. Terus Chongfannya kenyal, terus bumbunya enak. Kalian harus pakai bumbu yang ini, yang lebih nggak kental, sama bumbu kacangnya. Enak, beneran enak. Tuang lagi. Enak. Enakan makan ini atau yang tadi? Beda ya. Tapi yang ini kayaknya lebih spesial ya, sama-sama enak tapi beda ya. Tapi kalau ini enak sih. Tadi aku juga mikir kayak Chongfan doang ya udah aja kan. Tapi ternyata enak. Loh, di dalam ada lagi. Di dalam ada tempat duduknya lagi ternyata. Abis ini kita mau makan itu nih. Makan puding susu. Kemarin itu yang di Hong Kong yang terkenal banget. Kita udah kesana padahal. Tapi kita nggak pesan puding susunya. Dodol pesannya yang kuningnya, yang telurnya gitu. Bukan nggak enak sih, tapi kita pengennya padahal yang puding susunya. Tapi di sini ada juga, jadi kita mau cobain yang di sini. BTW jajan di sini benar bisa pakai dolar Hong Kong semua. Tapi sebenarnya agak rugi karena dolar Hong Kong lebih mahal daripada dolar Makau. Jadi kalau beli yang mahal-mahal gitu ya, mending pakai dolar Makau atau nggak pakai credit card aja. Tapi kalau cuma jajan-jajan makanan ya beda dikit doang sih, nggak apa-apa. Setelah makan Chongfan, akhirnya kita jalan kaki 10 menit langsung nyampe ke Yishun Milk Company. Jadi kalau ini sebenarnya di Hong Kong juga ada cabangnya, tapi gue mau cobain yang di Macau aja, jadi sekalian mumpung deket. Dan kalau yang ini tempatnya lumayan gede, dia menunya semua tentang susu-susuan gitu sih, sama ada jus-jusan. Jadi gue pesen yang milk pudding pakai red beans, tapi sebenarnya bisa pesen polos juga sih. Wangi banget susunya. Gue suka nih puding susu gini. Kemarin kita salah pesen. Kalau yang waktu di Hong Kong pesennya malah yang egg pudding. Terus nyokap gue barusan bilang, dia baru kepikiran, oh kemarin itu kan kita makan egg pudding. Nyokap gue kurang suka ada bau apanya katanya. Itu bau biji teratai katanya. Nyokap gue baru sadar. Gue sih nggak tahu biji teratai rasanya yang kayak gimana. Gue sih doyan-doyan aja ya egg puddingnya. Cuma nyokap gue kurang suka, katanya ada bau-baunya apa gitu. Ini ada yang red bean, ada yang polos, ada yang biji teratai juga. Gila, wangi banget. Gue suka bau susu gini. Walah. Jatuh. Udah gak usah kasih lihat. Panas. Nggak panas. Enak. Susu banget pokoknya. Nggak gitu manis. Manisnya dikit. Kayak pokoknya rasa susu aja gitu. Tapi enak, gue suka rasa susu gini. Halus banget. Ini apa? Halus banget tapi di atasnya tetap ada kulitnya gitu nih. Enak gak? Pesannya yang panas ya, lebih enak kayaknya. Nggak tahu juga sih. Ini nggak makan pakai red bean-nya. Gue sih emang kurang suka red bean, jadi makanin ininya aja, pudingnya. Menurut gue kalau kayak di es campur gitu-gitu juga menurut gue red bean mengganggu. Sebenarnya bukan nggak doyan sampai gimana sih, cuman kayak kalau makan red bean tuh menurut gue rasa yang lainnya semua langsung ketutupan gitu loh.
Kalau mau makan red bean harus khusus emang hidangan kacang merah gitu, bukan yang makan ginian terus pakai kacang merah. Ketutupan jadi rasanya. Oh, benar yang bilang. Iya kan? Kayak kalau di es campur gitu-gitu juga gue nggak suka pakai red beannya karena ya semuanya jadi nggak berasa. Benar gitu. Makan ini kalau yang panas hati-hati ya. Kalau sekali panas-panas masuk tuh masalahnya dia nggak adem-adem, nggak ada melepuh. Enak. Nanti kita bandingin lagi sama yang di Hong Kong ya. Ini yang resto ini juga ada cabangnya di Hong Kong. Cuman kalau yang kemarin kita pergiin bukan cabang yang ini, bukan resto ini gitu, resto lain. Abis ini kita mau ke Senado Square. Gue ngebayangin kalau lagi sakit makan ini kayaknya enak banget. Kalau gue lagi sakit pasti gue nyarinya ini, bukan nyari bubur. Gue nggak suka tahu bubur, nggak tahu kenapa, jarang makan. Tapi hati-hati ya, pokoknya makan ini panas. Akhirnya tinggal jalan kaki deket banget langsung nyampe ke Senado Square-nya. Ini dekorasi Natalnya lumayan banyak ya, gede-gede. Tapi rame banget, gila. Nggak bisa foto, nggak bisa ngapa-ngapain, dah mau jalan aja susah. Terus ini ada tempat beli oleh-oleh gitu, namanya Pastelaria Koi Kei. Ini cabangnya banyak banget guys. Jadi kalau yang di depan sini rame, kalian bisa cari-cari yang lain aja di dalam-dalamnya, pasti ketemu deh. Anyways, ini kita langsung jalan lagi, mau ke tempat yang jual snack yang gue lihat ada di Michelin Guide juga. Dan tadinya gue nggak ketemu guys sebenarnya, dia kayak beda gitu sama di map. Tapi ternyata pas udah mau nyampe Ruins of Saint Paul-nya ketemu. Jadi gue langsung beli aja satu dan kita cobain. Cobain ya. Dia peppermint. Belum dapat isinya. Dia tebal, lumayan tebal kulitnya. Lumayan tebal soalnya. Belum dapat dagingnya, bentar ya. Ini rasa apa nggak tahu. Biasa aja sih guys. Biasa aja sih. Dia kulitnya ketebelan menurut gua, kayak jadi isinya kurang berasa. Terus kayak kebanyakan wijennya atau apa ya? Ini bau wijen atau apa sih? Nggak tahu. Tapi biasa aja sih. Ladanya lumayan berasa sih, ada bau ladanya gitu. Tapi kayak nggak sesuai imajinasi. Nggak tahu ini apa. Yaudah, yuk. Abis selesai cobain, akhirnya gue naik ke atas sama nyokap, terus kita foto-foto. Dan pas gue kesini tuh mereka lagi ada acara juga sih, jadi agak berisik. Dan dari atas ini lumayan kelihatan pemandangan kota ya, ada Grand Lisboa-nya kelihatan. Terus skip, gue naik taksi langsung ke daerah Taipa. Pas naik taksi ini agak susah sih guys komunikasinya, dia kayak nggak tahu gitu tempat yang gue mau pergiin. Akhirnya gue kasih lihat restoran ini aja, terus dia langsung tahu gitu. Nah sebelum sampai restorannya, pokoknya pas kalian udah lihat daerahnya kayak gini, langsung bilang stop aja terus turun. Tempat pertama yang kelihatan adalah Mok Ikei. Ini dia terkenal banget es krim duriannya guys, jadi gue mau cobain makan es krim duriannya. Ini entah kenapa es krimnya terkenal, katanya Musang King asli, padahal es krim Musang King sebenarnya banyak ya di Jakarta juga. Gini bentuknya, kayak makan durian beneran sih, bener-bener kayak makan durian. Mami pasti suka. Ini tempatnya lagi rame banget, jadi kita sampai kesininya itu tokonya di situ doang. Jadi di sini itu toko es krim ini sama nanti toko yang gue mau datengin juga dekat, sama restoran yang terkenal banget itu juga dekat. Pokoknya tinggal jalan kaki semua. Ini daerahnya lucu sih, tapi jalanannya kayak gue suka. Ini udah di Taipa, udah beda area. Ini area yang lebih dekat ke Venetian gitu-gitu. Tapi kalau jalan kaki masih kayak 20 menitan gitu kalau ke The Venetian. Nih Mami. BTW, tadi gue kalau naik taksi itu drivernya suka nggak tahu tempatnya. Driver sini tuh rata-rata nggak bisa baca Google Maps guys. Jadi kita kalau kasih tahu tempat harus yang benar-benar terkenal dan kalau bisa di bahasa Hanje Chinese. Dari kemarin makanya gue frustasi banget kalau masalah transportasi, kayak bus juga agak ribet, susah menurut gue. Terus taksinya juga nggak pada ngerti gitu bahasanya. Jadi kalau kalian di sini harus ngerti cara baca Google Maps. Kalau kalian yang nggak ngerti, udahlah nyasar terus pasti. Hari ini rambut gue nggak tahu kenapa hancur banget. Di situ restorannya, tempatnya. Nah ini kita ke jalanannya lagi, terus ngelewatin Lord's Toast Bakery yang cabang utamanya kayaknya sih. Rame banget, tapi untungnya gue udah coba kemarin pas di The Venetian Mall. Kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Oke, terus tinggal jalan lurus aja, nggak jauh langsung sampai ke tempat beli almond cookies sama egg rolls. Jadi ini almond cookiesnya sih terutama yang paling terkenalnya. Jadi gue penasaran. Terus rame juga, banyak yang ngantri, jadi semakin menarik. Buat yang ini gue makan di akhir video ya. Gue makannya pas udah di hotel. Terus abis beli cookiesnya, akhirnya jalan ke restoran yang udah bikin gue penasaran
penasaran dari Jakarta sih, karena gue lihat kayak influencer dan ada Karya SW juga makan di sini dan katanya enak. Jadi ya udah, gue mau cobain ya. Ini gue ngantri lumayan lama loh, kayaknya kayak 20-30 menit gitu ada deh. Gue ngantri di luar, terus kayak barisnya juga panjang banget sampai kayak orangnya harus keluar dari restorannya terus kayak suruh rapihin barisannya gitu loh. Terus di sini menunya banyak banget, tapi yang paling terkenal itu yang gue pesen nanti. Tadi kita ngantri, nggak terlalu lama sih. Sekarang udah panjang antriannya. Tadi pas kita datang belum terlalu panjang. Kayak enak nih Mi, rotinya lembek. Lembek. Cocol aja. Tapi kalau roti ginian menurut gua tetap paling enak roti Gandhi. Pernah makan Gandhi gak? Rotinya enak banget. Kita tadi pesan yang minced meat sama African chicken, itu favoritnya katanya. Sebenarnya pasti kebanyakan sih, tapi ntar yang chicken gue pikiran bungkus aja, makan di hotel lagi ntar malam. Lumayan cepet sih keluarnya. Ini udah keluar, porsinya di sini gede-gede guys. Dari tadi belum dipencet. Udah datang, nih ambil nasinya dikit sama dagingnya. Ini tuh daging cincang pakai kentang, pakai telur. Telurnya tuh yang di atasnya telur ceplok. Cobain dagingnya dulu ya. Panas. Enak sih. Enak sih. Ini tipe daging yang gue suka. Rasanya kayak apa ya? Rasanya sesuai kelihatannya sih. Kadang biasanya yang hitam-hitam begini kan suka ada ebinya, ini nggak ada ya, daging pokoknya. Ini rasa apa Mi, cobain. Enak sih. Tapi rasanya kayak sebenarnya ya pokoknya sesuai ekspektasi, bukan yang unik gimana gitu loh. Telurnya gue pecahin. Telur kuningnya masih runny. Gue suka asin aja gitu, pokoknya rasanya kecap asin. Sama mungkin oyster sauce ya, atau apa sih, gue nggak tahu ini rasa apa guys. Ini harganya 240.000. Tapi makanan di sini kan emang mahal-mahal ya, jadi ini nggak terlalu mahal lah. Karena porsinya gede juga. Sebenarnya kalau makan berdua makan ini doangnya cukup sih. Kalau mau paling nambah sop atau apa. Kentangnya kayak kecil-kecil, agak garing-garing dikit gitu. Oke. Tempat ini itu gue ada lihat di vlognya Karya SW juga. Dan emang terkenal ini restoran. Ini ayamnya baru datang agak lama sih. Dan gede banget guys porsinya. Lihat. Gede. Ini kentang ya, itunya sebelahnya ya. Ini namanya African chicken. Kata nyokap gue kayak ayam rendang. Coba ya. Ayam gede. Ini kayaknya dibungkus buat kita makan sampai besok kali ini. Besok kita mau balik ke Hong Kong, sebelum ke stasiun makan ini nih. Ini nggak kayak ayam rendang sih, kayak ayam apa ya? Tapi gue kayak pernah makan yang rasanya kayak gini deh. Kayak ayam rendang campur ayam betutu. Ya, kayak rendang campur betutu. Okay. Jadi rasanya begini. Dia menunya ada banyak banget sih. Dia ada 2 cabang. Ada yang di Taipa sini, ada yang dekat hotel gua. Tapi dagingnya nggak seret sama sekali sih. Lembek, gampang dikunyah. Kalau pesen yang ayam ini nggak dapat nasi, kalau yang daging itu udah langsung satu paket sama nasi. Yang African chicken ini gue nggak tahu sih rasa African chicken emang gimana, tapi ini kayak makanan Malaysia. Oke, begitu deh. Jadinya hari ini kita makan-makan. Yang paling enak yang mana menurut Mami? Makanan dari tadi pagi. Sama aja katanya, beda-beda. Katanya beda-beda, jadi bingung yang paling enak yang mana. Chongfannya tadi menurut gue sih enak banget ya chongfannya. Yang lainnya juga enak, tapi yang chongfan itu entah kenapa kayak nggak tahu, pokoknya enak aja. Bye-bye. Terus tadi kan kita beli almond cookies juga. Gue nggak tahu sebenarnya yang terkenal tuh yang mana. Ini ada 2 jenis. Kayak dia tadi bilang ini dua-dua almond cookies. Terus kan dia di sini bahasanya agak terhalang gitu ya sama bahasa. Jadi akhirnya beli dua-duanya. Ini gue mau coba ya. Ini gue bawa gunting dari rumah dah. Cobain yang ini dulu deh. Bentuknya begini.
Ini yang almond, tapi dia yang bentuknya kayak gini pun tadi ada rasa yang telur sama apa lagi gue nggak ngerti dia ngomong apa. Rasanya unik sih, gue nggak nyangka rasanya kayak gini. Beneran wangi sih, wangi kacang, tapi ada wangi apa lagi ya ini ya? Kayak makan peanut butter campur apa ya? Rasanya kayak peanut butter sih, tapi kayak ada rasa lain lagi gitu. Ini cookiesnya kalau yang ini tahan sampai bulan 2. Ini bulan Desember, jadi 2 bulan. Kalau yang ini 1 bulan. Ya enak sih, tapi nggak tawar, bener-bener wangi berasa. Tapi nggak yang manis banget gitu. Teksturnya juga surprisingly nggak yang terlalu berpasir gimana gitu. Karena dari bentuknya biasa cookies kayak gini agak kayak berpasir gitu kan teksturnya. Ini nggak sih. Kayak lumayan melarut di mulut. Tapi mungkin kalau yang lagi pakai kawat nggak bisa gigit keras-keras, mungkin ini agak susah dimakan. Dia nggak yang keras banget, tapi dia kayak lumayan tebal gitu kan. Oke, next gue mau cobain cookies yang ini, yang bentuknya kayak gini. Yang ini lebih nggak ada rasa, lebih apa ya? Kalau yang ini, yang tadi ini itu lebih bener-bener wangi. Kalau ini kayak lebih kayak cookies biasa sih. Ini tawar guys, makanya lebih enak kalau pakai selai atau minuman manis gitu kali ya. Yang enak yang ini. Yang ini enak ya tadi. Kalau yang ini biasa aja. Ya udah gitu aja guys. Bye.